everyone, kembali lagi di Queen Tarot Semesta. Jadi hari ini kita akan fun reading yang dia yang tulus mencintai kamu, oke? Dia yang tulus mencintai kamu. Jadi karena ini hanya general reading, tidak bisa 100% cocok maupun resonate, aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Ya, kalau namanya fun reading itu buat happy-happy, buat fun aja ya, jangan dibawa serius gitu. BTW, kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya ada di deskripsi untuk harga dan biaya jika sudah ada. Aku setiap hari maksimal kuota aku naikin jadi 4 ya, demi kalian. Oke, jadi dia yang duluan, dia akan aku dahulukan. Oke. Pertama ada let go of control issues. Pile nomor 1, dia yang mencintai kamu dengan tulus. Pile nomor 2 ada express your love. Dan pile terakhir ada BTW aku ikut live. Semoga kalian suka video ini. Yang 3 ada flirt. Oke. Gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Sebelum memilih, kalian harus baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan aku akan mulai dari pile nomor 1. Let go of control issue. Kita akan buka kartu tarot. Ngomong-ngomong, kalau dia yang mencintai dengan tulus, itu bisa dari siapa aja gitu ya, bisa dari teman kita, bisa dari sahabat. Jadi tidak menutup kemungkinan ada orang baru, atau mungkin rekan kerja kamu adalah orang yang tulus mencintai kamu. Nggak ada kemungkinan. Nggak ada kemungkinan. Jadi intinya di sini kita harus melihat banyak kemungkinan yang ada, melihat persepsi yang ada. Dan kalau melihat dari judulnya adalah let go of control issue, berarti kamu harus benar-benar membuka diri kamu sebagaimana kamu melihat dunia dari persepsi yang berbeda gitu. Kita nggak bisa namanya menebak-nebak orang yang suka, yang tertarik sama kita, yang sayang sama kita. Tapi bagaimana kita bisa insya Allah menyukai mereka dengan, kalau misalkan kamu nggak mencintai dengan rasa cinta, tapi kamu masih bisa mencintai dia dengan rasa kasih sayang antar sahabat, antar teman gitu. Intinya di sini tidak ada kemungkinan untuk kamu bersama dia, tapi di sini kamu harus melihat dari persepsi yang berbeda, lihat dari keunikan, bahkan harus melihat dari sudut pandang juga yang berbeda. Intinya jangan semua dari sudut pandang kamu aja, dari kriteria kamu. Mungkin kriteria kamu itu adalah seperti ini. Tapi Tuhan Allah memberikan kriteria yang lain. Ternyata seperti ini loh yang cocok buat kamu gitu. Oke, intinya kayak gitu. Kita akan buka kartu tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Knight of Cups. Ya, Knight of Cups. Ya, nggak kelihatan ya. Ini tandanya dia sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kamu. Maybe dia tahu kalau kamu itu suka dengan seseorang. Maybe dia tahu kalau kamu itu ada rasa dengan seseorang. Tapi dia punya kekuatan, kegigihan yang benar-benar orang lain itu tidak bisa melampaui. Ya mungkin kamu saat membutuhkan seseorang, dia ada buat kamu. Mungkin saat dia sedih, kamu selalu bisa menjadi teman curhat dia gitu. Jadi dia ini adalah orang yang mau berjuang untuk pasangannya gitu. Dia adalah teman kamu. Kalau aku lihat sih, kalau dari sudut pandang aku sebagai reader kali ini ya, reader kalian,
aku merasakan dia adalah teman kamu yang benar-benar kayak mengenal kamu banget gitu. Mungkin kalian udah berkenalan begitu lama ya, jadi udah banyak saling mengenal gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Knight of Swords. Kayak ini gambarnya agak vulgar ya, maaf. Soalnya kartu tarotnya tarot seksual gitu, tarot dewasa. Oke. Jadi di sini yang aku lihat juga adalah dia bisa memakai insting gitu ya. Mungkin dia melihat sosok orang yang kamu dekati itu, misalkan kamu lagi mendekati seseorang itu, kamu itu bucin sama orang itu, tapi dia masih kayak, oh ya udah, mungkin dia saat ini lagi bucin, jadi gue sebagai teman aja dulu gitu. Dia masih bisa menahan perasaannya saat ini gitu. Dan juga dia tipikal orang yang sangat apa ya, sangat berwibawa, juga sangat tahu tempat gitu. Orang yang cowok baik-baik nih ya, ini kan aku lebih kebanyakan ke cowok ya. Cowok baik-baik gitu, dia kalau bersama wanita yang dia cintai, dia akan kaku gitu ya, akan banyak diem. Nah, mungkin dia ini cuman sekarang-sekarang ini menjadi pendengar kamu gitu loh. Pendengar kamu kalau cerita apa dia bakal usahain dengerin gitu. Mungkin dia emang sakit hati ketika kamu menceritakan sosok pasangan kamu atau orang yang kamu suka gitu ya. Tapi at the same time ya mungkin dia tetap enggak, ini bagi dia ini tanggung jawab buat dia, ini adalah tantangan buat dia. Karena ketika kamu curhatin ke dia soal seseorang ini, itu malah bikin dia tambah maju, tambah semangat, tambah, oh ternyata kamu ini tidak bisa ya seperti ini. Jadi jadi dia tuh sambil belajar untuk lebih mengenal kamu. Ternyata kamu ini sukanya seperti ini, kamu ini nggak bisa diginiin. Jadi ketika dia menjadi sahabatmu, ketika dia menjadi temanmu gitu ya, dia sambil mengeksplorisasi kamu, jadi sambil membaca kamu orangnya seperti apa gitu loh. Dia benar-benar kayak, oh jadi mungkin punchline ya, ketika kamu putus nih sama pasangan kamu, atau mungkin gebetan kamu akhirnya mundur gitu kan, kamu balik sendiri kan, terus dia mendekati kamu. Nah di saat itu dia akhirnya maju gitu. Jadinya kondisi saat ini dia sedang berusaha untuk mempelajari orang kayak kamu gimana gitu. Gila, kuat juga orangnya. Queen of Pentacles. Bagi dia kamu adalah orang yang sangat sangat berduit, dan kamu orangnya sangat tulus gitu loh. Karena dia itu melihat kamu itu orangnya loyal, kamu baik pada siapapun gitu. Tapi kadang kebaikan kamu sering dimanfaatin orang lain, atau mungkin orang lain tuh suka mengambil kesempatan dalam diri kamu. Jadi dia suka dia nggak boleh nih diginiin. Kalau dia diginiin yang ada dia yang sakit hati gitu. Jadi dia mikirin kamunya dalam, deep gitu loh. Dia bener-bener tulus. Karena jarang loh orang di zaman sekarang ya, ada yang mau dicurhatin 24 jam misalkan, nggak sampai 24 jam sih, tapi orang pasti punya kesibukan masing-masing. Intinya meluangkan waktu, investasi waktu buat kamu gitu. Kemanapun, ayo yuk gitu. Jadi intinya dia mau, di saat itu dia mau gitu meluangkan waktu. Mungkin dia lagi sibuk, tapi at the same time ternyata dia bisa meluangkan waktu untuk kamu gitu ya. Jadi aku merasakan orang ini benar-benar kayak mengabdikan dirinya untuk kamu. Gila sih, karena mungkin dia udah bucin sih. Oh ya, selama ini dia demun ya. Selama ini dia
pernah memiliki hubungan, aku melihatnya selalu berakhir, selalu hubungan itu semu, nggak pernah mendapatkan hubungan yang stabil. Nah, mungkin dari situ dia merasakan selama ini ternyata dia salah milih pasangan, atau mungkin ya jadi gini, dia melihat kamu dan pasangannya beda gitu ya. Ada di momen dia itu udah berkelana kemana-mana, tapi baliknya kamu lagi. Nah kayak gitu, karena mungkin yang aku lihat adalah selama ini dia tuh selalu membandingkan pasangannya itu dengan kamu. Mungkin ini adalah temen dekat kamu ya, banyak kan ini sahabat ya, atau enggak temen yang udah lama kenal gitu. Jadinya pasangannya juga mundur gitu loh, pasangannya dia, karena dia ini kayak semuanya tuh dia bandingkan ke kamu. Well sih, orang ini kayak cinta banget sama kamu, kayak dia bakal ngebucin sih sama kamu kalau aku lihat. Lebih tepatnya juga dia kayak mencintai kamu tuh bener-bener dari hati, tulus banget, ikhlas, tinggal kamunya sadar, kamunya peka sama dia gitu. Oke, intinya seperti itu pile 1. Lanjut ke pile nomor 2. Halo, ini pile 2, The Express Your Love. Ini aku lihat adalah kalian tuh sama-sama pasif ya. Ini teman kantor kamu, tapi kalian tuh kayak sama-sama pandangan at the same time, terus sering lihat-lihatan, makan bareng, tapi kayak nggak ada kejelasan gitu loh dalam hubungan itu mau dibawa kemana gitu. Oke, jadi intinya hubungan ini tuh kayak ngalir aja, nggak tahu mau dibawa kemana, nggak tahu hubungan ini mau gimana. Tapi dia tuh tulus sama kamu, dia tuh beneran tulus. Yang aku lihat adalah dia juga sedang mencari sosok yang menjadi pendamping dia gitu. Dia juga mencari partner hidup gitu. Makanya di sini ada express your love. Tinggal bagaimana kamu dan dia bisa saling berekspresif dalam cinta ya. Kalau misalkan dibilang tulus, ya tulus banget. Dia orang loyal, traktir kamu, jajanin kamu. Ini teman kantor kamu, jelas nganterin kamu pulang gitu loh ya. Tapi di sini ada waktunya kenapa kamu ngerasa hampa ya, atau mungkin kamu ngerasa dia beneran sayang gak sih, dia ngegebet gue gak sih gitu. Ada waktunya kamu ngomong kayak gitu, karena yang aku lihat pergerakan dari dianya juga nothing yang bener-bener kayak ngeserius gitu. Karena yang aku lihat adalah dia cuma ngajak makan, anterin pulang. Mungkin dia masih belum berani buat ketemu orang tua gitu loh. Mungkin dia gini loh, dia masih tahap malu gitu. Tahap malu dimana dia sendiri belum bisa memberanikan ya. Mungkin dari kamunya belum ngasih lampu hijau buat dia. Makanya di sini kamu harus belajar untuk membukakan pintu itu pelan-pelan buat dia. Jadi dengan begitu, dengan express your love ini, dia juga gampang tergerak buat lebih maju ke kamu tuh. Biar dia juga kayak, oh ternyata dia udah ngebukakan hati nih buat gue gitu. Dia ngerasa, ternyata sekarang dia sudah berani membukakan hati. Sekarang gimana, tinggal gue aja nih buat ngedeketin gitu. Jadi dengan gitu dia tanpa ragu juga buat lebih deketin diri ke kamu gitu guys. Oke. Wah bener, ada ring tuh. Dia akan memberikan cinta nih ya. Dia akan memberikan cinta, akan memberikan komitmen. Dia akan memberikan cinta, memberikan komitmen. Guys, kalian nunggu apa lagi sih? Tinggal kalian ngelanjutin hubungan ini gitu loh. Tinggal kalian bagaimana ngelanjutin hubungan ini mau dibawa kemana. Tinggal kalian membukakan pintu ini. Tinggal
antara kamu dan dia ya bisa vice versa ya. Jadi kamu seorang yang pria yang nonton, tinggal kamu belajar untuk ayolah sayang buka pintunya dong, ayolah kode-kodein aja sedikit demi sedikit biar dia mau, oh ternyata nih orang udah serius sama gue gitu. Intinya biarkan kamu dan dia tuh memiliki dunia bersama gitu, kalian memiliki ruang bareng gitu. Kalau sekarang waktunya masih kayak misah-misah gitu, mungkin kalian masih kayak pendekatan ya, jadi lagi berusaha untuk lebih banyak mencari tahu. Maka itu banyak dari teman-teman yang emang pada saat ini kondisinya lagi ready to learn, belajar, namun masih terpisah gitu. Pemikirannya entah aku ngerasain masih ada unbalancing ya, mungkin dia pakai logika banget, kamu pakai hati banget gitu. Ini atau nggak kamu pakai logika banget atau dia pakai hati banget. Jadi sekarang kalian harus belajar untuk menyambungkan dua kepala ya. Hubungan ini akan dibawa ke serius soalnya, karena dia tulus. Karena kalau nggak tulus dia nggak akan mau yang nganterin kamu, nggak akan mau yang antar jemput, nggak mau yang bayarin makan terus gitu. Sekarang saatnya kamu dan dia belajar untuk ngehandle dua pikiran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monte ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Aku merasakan kalau teman-teman di sini ngerasa ada yang menutupi sesuatu, atau mungkin dia ngerasa kok kamu kayak belum terbuka ya. Di sini kalian harus berani untuk menunjukkan who you are, siapa dirimu. Karena ketika kita mau melanjutkan hubungan nih dengan seseorang ya, melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang berikutnya, kita harus benar-benar bisa membuka diri satu sama lain. Dengan cara apa? Lebih mengerti, cobalah untuk mencari tahu hobi dia, mencari tahu dia itu sebenarnya suka apa yang nggak dia suka, apa yang dia suka, biar dia ada lebih kenyamanan sama kamu, ada rasa nyaman ya, lebih ada rasa feel safe gitu. Sorry guys, aduh, intinya kamu harus belajar untuk terbuka ya, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Jalan sudah ada di depan mata, jalan sudah ada di depan mata, tinggal kamu dan dia menyatukan hubungan. Bagaimana kalian berpikir? Ini dua kepala, crossroad itu menandakan kanan kiri ya, perjalanan. Kamu tinggal pilih yang kanan atau yang kiri. Ini dua kepala, logika atau perasaan. Nah, di sini kalian harus menyatukan antara dua kepala ini, bisa saling ada toleransi dan bisa ada yang namanya pemikiran yang sefrekuensi gitu. Intinya buat file 2, bagaimana kalian bisa mempelajari sifat masing-masing, mempelajari habit masing-masing. Karena sayang aja hubungan ini udah dibina dan dia juga beneran tulus. Buat apa kamu nunda-nunda lagi hubungan ini? Buat apa kamu mencari yang lain gitu loh. Kalau file 2 tuh lebih mengarah tinggal lanjutin aja hubungan yang udah ada. Pertemanan, persahabatan ya. Soalnya umur kalian juga udah cukup, tinggal bagaimana kalian berjalan aja. Lihat ada bottom of the deck, ada apa? Anchor, ada kesuksesan gitu ya. Ada kesuksesan. Tinggal kamu dan dia bisa membina, memupuk. Kalau kalian menikah, nanti bakal kesuksesan itu akan datang sendiri kok. Ada pepatah bilang kan, rezeki suami ada di istri, rezeki istri ada di suami gitu. Jadi yang aku pelajari dari file nomor 2 adalah bagaimana kamu melihat pasangan kamu itu dengan tulus juga. Nggak hanya dia melihat kamu,
dengan tulus, tapi bagaimana kamu dan dia bisa sama-sama saling menerima ketulusan masing-masing. Understand? So, itu aja file 2. Lumayan menyenangkan, menyegarkan. Oke? Thank you file 2. Terima kasih. Oke, ini untuk file nomor 3 ada flirt. Extend your light-hearted energy to others. Aku merasakan kalian masih sama-sama baru sih dalam hubungan ini. Ini orang baru. Ya, beda dari file 1 itu teman, sahabat, file 2 adalah teman kantor, dan ini orang baru. Yang literally kalian bertemu di sosial media. Ya. Mungkin kalian akan kopi darat ya. Kalau bahasa zaman gue sih 90-an itu kopi darat namanya. Meet up ya. Zaman sekarang mungkin meet up kali ya. Nggak tahu. Intinya di sini kalian akan meet up. Kalian mempertanyakan, dia tulus nggak sih sama gue? Gitu. Kalian mempertanyakan. Di sini posisi kalian bingung. Dia itu ada rasa sama gue atau enggak? Gitu kan. Dia itu tulus nggak sama gue? Takutnya dia manfaatin. Mungkin di sini sebagian dari teman-teman punya pengalaman, pernah jatuh cinta dengan seseorang, pernah punya hubungan dengan seseorang tapi berakhir kandas, berakhir hubungannya mati, tersendat, dan akhirnya kalian kayak, gila, bener gak sih gue pacaran sama dia? Bener gak sih? Gitu. Kalian malah takut untuk mencintai seseorang di sini ya. Nah, maybe pas ketemu sama dia, cobalah kalian sedikit ngeflirt dengan cara mungkin kamu hobinya apa, atau mungkin kamu sukanya aku manja atau enggak sih, ya pokoknya intinya ada tempat dimana kamu harus ngobrol santai sama dia, biar kita tahu dia itu sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Dan di sini kamu jangan terlalu memberikan hati, ingat, karena kita kan baru kenal di sini. Aku melihatnya ini orangnya yang benar-benar baru banget, yang literally baru kopi darat atau benar-benar baru ketemuan gitu. Tapi kayaknya kalau aku lihat ada energi dia emang tulus, tapi kayak dia masih mau mencari yang lain gitu loh. Enggak kamu doang gitu. Jadi dia ini kayak ibarat kata emang suka sama kamu, tapi masih ada yang dia sembunyikan gitu. Tulus, bahkan dia sendiri ngerasain kalau nyaman ya gitu, nyaman ya sama kamu. Tapi kalian kan nggak bisa ya namanya gitu-gitu doang hubungan, tapi pasti harus berkembang. Ketika hubungan itu berkembang ya, kenyamanan itu akan lebih datang dengan sendirinya, dan entah kenapa ada perasaan lebih yakin ketika kamu sama dia udah lebih berkembang dan lebih mengenal. Kalau bisa di pertemuan pertama kalian ya, kalian harus membuat first impression kalian itu bagus gitu, biar dia kedepannya itu semakin yakin memilih kalian. Dan aku rasa juga dia tulus sih kalau aku lihat, cuman emang kadang agak playboy ya, kayak emang orangnya baik, literally emang dia tuh baik, dekat sama orang-orang, terus juga pembawaannya asik gitu ya. Cuman ya di sini kamu harus bisa jaga diri sebelum kamu emang pacaran sama dia. Intinya gimana ya, jangan terlalu gampang mudah jatuh cinta sih kalau aku bilang, apalagi di pertemuan pertama gitu. Beta ini aku readingnya ngalir aja ya, soalnya aku lihat adalah orang ini emang orang baru sih yang aku lihat buat PL3, dan dia kalau dibilang tulus, cuman ada di fase lagi masih pingin mencari gitu. Mungkin dia bener-bener ingin mencari yang terbaik buat, ya namanya pendamping hidup kan kita nggak tahu ya, pinginnya yang bener-bener the best, perfect. Karena sebenarnya sih salah mikir kayak gitu, cuman yang terbaik itu ya pinginnya bisa diajak komunikasi hingga sampai menikah gitu, sampai akhir hayat gitu. Dia benar-benar mencari orang yang
bisa diajak ngobrol, diajak cerita sampai akhir hayat, yang benar-benar literally yang mengerti sifat dia gitu loh. Introvert aslinya ya. Aku sedang berpikir dengan seseorang, cuman aku nggak tahu energi siapa, tapi aku ngerasa dia ini ya guys, dia ini sosok orang yang I see, dia sosok orang yang ingin dipandang gue itu sebab gue tuh bisa gitu loh. Oke, gue tuh bisa. Kayaknya kita lihat dari kartunya sih, dia adalah orang yang pingin dipandang gue tuh bisa. Kalau ditanya dia tulus, dia tulus. Dia bener-bener kayak gue bakal bayarin A, B, C, D, E gitu. Apalagi kalau dia udah bucin, bucin banget, tulus banget, gila. Sampai nggak tahu dia dibucin, nggak tahu dia dimanfaatin. Soalnya dia pernah kayak gitu. Soalnya gimana ya? Ada di fase mana dia kalau udah bucin ya bakal ngasih hati gitu loh. Intinya saat ini emang kondisinya nggak mau milih-milih, nggak mau salah pilih ya dia. Terlebih lagi soalnya pilihan dia ada 2, kamu sama seseorang satu lagi, tapi lebih prioritas kamu ya, karena mungkin kamu kriteria dia banget gitu. Tulus kok dia. Mungkin dia ada masa lalu yang emang sih, yang aku lihat dia adalah orang yang punya masa lalu yang cukup kelam ya. Dia punya masa lalu cukup kelam yang kamu sendiri masih nggak dikasih tahu sama dia. Dia pernah suka sama orang, mencintai orang sampai dalam, deep loving, tapi ujung-ujungnya nggak berhasil gitu. Dia tuh tulus sama, kalau dia udah mencintai orang tuh tulus. Dan aku ngerasakan ya guys, dia tipikal orang yang gampang tersakiti sebenarnya. Makanya dia berusaha untuk merubah mindsetnya sekarang, karena pernah ada di fase dia tulus dengan seorang, ujung-ujungnya break up, endingnya nggak bagus ya. Makanya dia berusaha menutupi itu. Banyak yang dia sembunyikan sekarang karena takut untuk terjun kayak dulu lagi. Makanya dia lagi bener-bener kayak, gue bakal membuka diri gue terbaik, versi terbaiknya gue, intinya gitu. Kalau misalkan gue udah yakin 100% sama orang ini gitu. Jadi dia gak akan pernah yang namanya memberikan cinta dalam ketika pacaran gitu. Beda hal ketika kalian udah tunangan, itu beda cerita. Dia akan memberikan kisah yang berbeda. Mungkin dia akan memberikan cinta yang dalam, mungkin dia akan memberikan the realnya dia. Saat ini mungkin dia masih kayak menutupi fake-nya dia lah. Intinya dia memberikan fake-nya dia gitu. Orang ini cukup banyak rahasia, tapi seru ditelaah karena dia banyak kekecewaan gitu. Okay guys, thank you so much for watching this video, and see you guys in the next video. Maaf kalau misalkan aku ada salah kata. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.